Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kasus pasien COVID-19 yang mengalami badai sitokin menjadi perhatian di masyarakat. Kasus badai sitokin ini berpotensi besar dalam menyebabkan kematian pada pasien COVID-19. Sindrom badai sitokin menjadi istilah medis yang saat ini mendapatkan perhatian publik karena dampaknya yang mematikan. Untuk mendapatkan pertolongan, orang dengan kondisi badai sitokin sangat memerlukan penanganan serius dari dokter. Secara medis, sindrom badai sitokin adalah respons sel darah putih tubuh saat menghadapi virus SARS-CoV-2 memproduksi sitokin secara berlebihan. Sehingga sel-sel imun akan menyerang jaringan dan sel tubuh yang sehat. Organ-organ di dalam tubuh menjadi rusak atau gagal berfungsi yang menyebabkan kematian. Tak pandang bulu, badai sitokin bisa dihadapi oleh semua orang yang terinfeksi COVID-19, meskipun orang tersebut telah menjalani pola hidup sehat atau sering berolahraga. Ya, untuk membahas lebih lanjut bahaya badai sitokin dan bagaimana pasien COVID-19 bisa waspada menghadapi kemungkinan terjadinya badai sitokin, kita akan berdiskusi langsung bersama Dr. Eka Ginanjar selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Selamat pagi Dr. Eka, apa kabar dok? Selamat pagi, Mas Andrew. Kabar baik. Baik, salam sehat dok. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu badai sitokin, secara sederhana, sebetulnya sitokin itu pada tubuh kita apa sih dok? Ya, sitokin ini adalah komponen-komponen perlawanan dari tubuh kita untuk melawan zat-zat yang atau kuman-kuman atau virus ya yang sebenarnya musuh dalam tubuh kita. Jadi tubuh membentuk itu dan kemudian dia akan memproduksi yang fungsinya adalah memakan atau mematikan komponen-komponen luar yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah virus, bakteri dan lain sebagainya. Dan ini prosesnya merupakan proses peradangan. Seperti kita tahu Mas Andrew ya, kalau kita kena misalnya luka atau bisul itu ada proses peradangan. Itu sebenarnya komponen-komponen sitokin ini melawan secara masif kotoran, kuman, virus yang masuk melalui tubuh itu. Baik, jadi seperti antibodi yang tujuannya itu untuk menyerang virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu Ya, apa seperti saja itu. dokter yang menjadi pemicu orang terkena atau mengalami badai sitokin? Ya, sebenarnya ini reaksi tubuh ya, reaksi tubuh yang memang harus ada untuk melawan virus ini atau melawan komponen ini. Jadi biasanya tubuh akan mengalami demam atau mengalami nyeri-nyeri, linu dan lain sebagainya kalau itu terjadi secara sistemik. Gitu Mas Andrew. Indikator-indikator apa saja dokter Eka yang membuat seseorang ini bisa terkena badai sitokin? Apakah karena ada komorbid pada pasien COVID-19 atau ada faktor genetik atau apa sebetulnya dok? Jadi sebenarnya semua orang bisa kena badai sitokin ini. Jadi asal virusnya itu ada masuk dan merusak tubuh kita. Nah, masalahnya virus yang masuk itu seberapa banyak. Ketika semakin banyak virus, maka reaksi tubuh kita akan lebih banyak juga seperti itu. Nah, tetapi ada juga faktor-faktor betul, ada faktor genetik yang memang ada orang cenderungan reaksinya berlebihan. Seperti kayak kita bekas luka ya, ada yang lukanya ringan, bekasnya rapat, ada yang timbul keloid ya, ada timbul sampai menonjol dan lain sebagainya. Jadi ada faktor itu juga. Nah, yang paling poin penting di sini adalah faktor komorbid. Betul sekali, beberapa orang yang mempunyai komorbid seperti sakit jantung, darah tinggi, diabetes itu mempunyai respon yang bisa berlebihan, tetapi juga respon terhadap badai sitokin itu ke dalam tubuh kita itu tidak terlalu kuat. Jadi jantungnya tidak kuat, paru-parunya tidak kuat, ginjalnya tidak kuat, sehingga tadi bisa menimbulkan kerusakan organ yang banyak gitu ya. Jadi semakin banyak organ yang rusak, maka disitulah ancaman kematian terjadi. Baik, jadi itu harus perlu digarisbawahi ya, adanya genetik dan juga komorbid bisa menjadi pemicu terjadinya
badai sitokin. Tapi kita lihat ada salah satu public figure yang menerapkan pola hidup yang sangat sehat, berolahraga secara teratur, gaya hidup makannya itu juga sangat dijaga dengan ketat, pola hidupnya sangat sehat sekali, kemudian terpapar COVID-19 dan sudah negatif, lalu setelah negatif justru malah terpapar atau mengalami badai sitokin. Ini bagaimana dokter bisa menjelaskan kejadian ini? Ya, jadi sebenarnya keuntungan bahwa tubuh kita itu sehat, fit, itu adalah kemampuan tubuh kita melawan badai sitokin ini dan melawan virus itu, seperti itu. Sehingga ketika seseorang mempunyai tubuh yang sangat fit atau vitalitas yang luar biasa, maka kondisi tubuh itu mampu untuk melawan dengan baik badai sitokin ini. Tapi tentu juga tidak bisa dinafikan obat-obatan yang didapatkan oleh orang tersebut, karena ketika dia mengalami badai sitokin, misalnya salah satu komponennya interleukin 6 meningkat, maka diperlukan obat anti interleukin 6 seperti itu, atau kita dikasih anti inflamasi yang secara general atau anti interleukin 1, atau perlu dilakukan terapi plasma exchange, ditarik komponen inflamasinya, sitokinnya keluar tubuh, dimasukkan lagi plasma yang baik dan lain sebagainya. Ada beberapa terapi yang memang dimasukkan untuk melawan badai sitokin ini, sehingga terapi yang baik, timing yang tepat, dan kondisi tubuh yang baik itu akan menyebabkan hasil yang baik terhadap melawan badai sitokin ini. Nah, kalau tubuh kita tidak fit, ada komorbid dan lain sebagainya, ditambah lagi pengobatannya mungkin kurang, timingnya terlambat, ya. Nah, ini bisa menimbulkan kematian, karena hal tersebut yang sangat berbahaya. Karena ketika badai sitokin terjadi dan itu tidak diatasi dengan baik, maka dia akan menimbulkan kerusakan organ-organ vital tubuh, ya, paru-paru jadi sesak, jadi putih dan lain sebagainya, jantung jadi rusak, otot jantungnya, ginjal jadi nggak bisa mengeluarkan melaksanakan fungsinya, maka disitulah timbul bencana yang sesungguhnya gitu ya, akan jadi kritis, butuh diintubasi dan segala macam sampai menimbulkan kematian. Baik, jadi timing dan juga penanganan yang tepat ini harus benar-benar dilakukan ya ketika ada gejala badai sitokin yang muncul pada tubuh penderita COVID-19 ataupun yang sudah negatif dari COVID-19. Lalu pertanyaannya dok, bagaimana penanganan pertama ketika orang mengetahui ada gejala-gejala dari badai sitokin? Ya, jadi yang paling penting adalah kita mengetahui perjalanan penyakit dari COVID-19 ini. Virus masuk di minggu pertama, dan ketika virus itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita, dia masuk ke dalam sel tubuh melalui saluran pernapasan, lalu ke seluruh tubuh, misalnya ke jantung, ke pembuluh darah, ke yang lain-lain semua, maka di situ adalah reaksi awal-awal, ya. Ada orang tuh yang hasilnya tidak ada gejala sama sekali, yang kita sebut dengan OTG dulu, ya. Nah, tapi ada gejala-gejala ringan, misalnya cuma batuk pilek, demam dikit dan sebagainya. Nah, kemudian memasuki minggu kedua, ketika terjadi demam yang tinggi terus, tidak berkurang, artinya apa? Inflamasi itu berjalan terus. Nah, ketika inflamasi berjalan terus, hati-hati. Disinilah saatnya mungkin akan timbul badai sitokin. Nah, di sini ketika orang mengalami gejala ini, isolasi mandiri atau masih di rumah, segera ke rumah sakit. Karena apa? Di situ harus dilihat panel sitokinnya, mana saja yang meningkat, apakah terjadi arah cenderungan ke badai sitokin. Masuk minggu kedua, biasanya hari ke-7 sampai hari ke-10, nah disinilah saat-saat kritikal ketika badai sitokin itu muncul. Dan ketika badai sitokin itu muncul, maka tadi obat-obatan anti inflamasinya harus diberikan secara adekuat, dan itu hanya bisa di rumah sakit. Sehingga apa? Di minggu pertama, ketika masih demam terus, atau gejala tidak turun-turun, segera ke rumah sakit, karena di situ harus ada deteksi secara dini apakah dia akan mengalami badai sitokin atau tidak. Dan di awal itulah kita harus memberikan obat yang adekuat. Nah, minggu pertama antivirus yang diberikan. Karena apa? Virus itu harus dieliminasi, diturunkan jumlahnya supaya tidak melakukan perusakan kepada sel tubuh selanjutnya. Dan ke minggu kedua, ketika terjadi inflamasi tadi atau badai sitokin tadi, maka anti-inflamasi yang akan diberikan oleh dokter kepada pasien, selain suportifnya, pemberian oksigen dan lain sebagainya.
Begitu, Mas Andrew. Baik, terima kasih Dr. Eka. Kita harapkan diskusi kita ini juga bisa memberikan insight baru bagi para pemirsa di rumah, sehingga bisa lebih waspada lagi terhadap bahaya dari badai sitokin. Terima kasih Dr. Eka sekali lagi untuk waktu dan informasinya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Andrew, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan berbincang tentang tingkatkan minat membaca melalui perpustakaan keliling. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.